إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis, termasuk diulang-ulang di dalam dakwahnya para ulama, akan peringatan terhadap kesyirikan. Dan tidak ada dosa yang paling besar, bahkan sampai saking besarnya dosa ini, kalau sampai seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik dan belum ditobati, maka Allah tidak akan memberikan ampunan, Allah tidak akan memberikan rahmat, dan Allah haramkan surga selama-lamanya baginya. Seperti misalnya di dalam banyak ayat Allah Ta'ala berfirman, innahum man yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya kekal di dalam neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah menyebut bahwa di antara kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Maknanya yakni dosa syirik kalau terbawa mati, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan yang terbawa mati belum ditobati, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan walaupun tidak bertobat. Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan, dosa berzina, dosa melacur, minum khamr, dosa membunuh, diampuni oleh Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini bisa diazab, bisa diampuni oleh Allah. Tapi dosa kesyirikan tidak ada ampun. Allah haramkan rahmatnya. Oleh karenanya para jemaah sekalian, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam banyak mewanti-wanti umatnya tentang kesyirikan.
Beliau sampai mengatakan kepada para sahabatnya yang mereka keimanannya merupakan puncak keimanan yang demikian tinggi para sahabat, tapi Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, yang paling aku khawatirkan kalian terjatuh kepadanya adalah jatuh kepada syirik yang kecil, kata Rasulullah. Syirik yang kecil Nabi khawatirkan, bagaimana dengan yang besar? Dalam lafaz yang lain kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahu kalian terhadap sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah ad-dajjal, fitnah al-masihid dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, mau wahai Rasulullah, apa itu yang paling kau khawatirkan menimpa kepada kami lebih berat daripada fitnah dajjal? Kata Nabi, asyirkul khafi, syirik yang samar. Bagaimana syirik yang samar? Nabi SAW mengatakan, yakumu rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajul. Kata Nabi, orang yang salat lalu dia perbagus, perindah, perbaiki salatnya karena sebab dilihat oleh orang. Kalau syirik yang kecil para jemaah sekalian Nabi khawatirkan menimpa umatnya ini, maka tentu bagaimana dengan syirik yang besar? Oleh karenanya syirik itu ada dua macam, ditinjau dari jenis dosanya. Yang pertama syirkun akbar, syirik yang besar. Inilah yang dimaksud dengan orang kalau mati membawa dosa syirik yang besar, Allah haramkan surga, Allah tidak akan menurunkan rahmat dan ampunannya. Yang mana ini juga syirik yang besar ini membatalkan seluruh amalan dan membatalkan Islamnya. Ini syirkun akbar. Kemudian yang kedua syirik yang kecil para jemaah. Syirik yang kecil ini adalah setiap perbuatan atau perkataan yang agama kita menamakannya syirik, perkataan atau perbuatan yang agama kita menamakannya syirik, namun tidak sampai kepada derajat syirik yang besar. Jadi syirik kecil ini hanya ada dalam perkataan dan perbuatan. Contoh syirik kecil dalam perkataan, misalnya ketika seorang menyandingkan antara Allah dengan makhluk dalam ucapan. Misalnya, kalau tidak ada Allah dan kamu, ini semua atas kehendak Allah dan kamu, atau yang menyembuhkan saya adalah Allah dan dokter, maka pensetaraan dalam ucapan seperti ini syirik, walaupun itu syirik yang kecil. Contoh dalam perbuatan para jemaah sekalian, ketika Nabi menyebut syirik orang yang menggantungkan jimat, namun berkeyakinan bahwa yang mendatangkan manfaat mudarat adalah Allah, berkeyakinan yang memberi rizki adalah Allah, namun ia gunakan sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat, maka ini syiriknya syirik yang kecil. Seperti Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, tamimah. Jimat itu dalam bahasa Arab disebut tamimah, yakni artinya tentram, tenang. Karena orang yang menggantungkan jimat dalam hatinya ada perasaan. Ada perasaan, dan itu bukan hakikat, tapi hanya perasaan, merasakan adanya ketenangan. Tapi hakikatnya para jamaah justru orang-orang seperti itu gelisah ketika menggantungkan jimat-jimat dan semisal yang mereka bersandar kepada selain Allah. Kata Nabi, siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Maka ini syirik yang kecil para jemaah. Maka syirik yang kecil tidak ada hubungan dengan masalah keyakinan. Justru kalau seorang muslim ketika berkeyakinan dengan hatinya bahwa ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat selain Allah dalam hatinya, termasuk barang siapa yang menggantungkan jimat, lalu dengan hatinya dia meyakini bahwa jimat ini yang menolak mudarat, jimat ini yang mendatangkan manfaat, jimat ini yang mendatangkan rezeki, kelancaran usaha dan semisalnya, maka dari syirik yang kecil berubahlah kepada syirik yang besar. Maka sangat berbahaya para jemaah sekalian, walaupun betul hukum asalnya menggantungkan jimat ini syirik yang kecil, tapi manusia bisa saja lemah dalam keyakinannya meyakini sesuatu yang akhirnya terjatuh kepada syirik yang besar. Oleh karenanya setiap nabi dan rasul
diutus oleh Allah untuk mendakwahkan agar manusia hanya bergantung kepada Allah dan agar manusia menjauhi segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Dan di antara bentuk kesyirikan yang banyak dilakukan manusia adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan ini hakikat kesyirikan. Para ulama mengatakan asyirku huwa syirik, yakni sarfu nau'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Definisi syirik yakni bukan nyembah patung. Definisi syirik yakni memalingkan jenis di antara jenis ibadah apapun bentuknya kepada selain Allah. Yani Allah disembah diibadahi, selain Allah juga disembah diibadahi. Dan ibadah ini banyak macamnya. Ibadah hati seperti takut, ibadah hati seperti al-mahabbah mencintai juga bentuk ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan juga, ibadah anggota badan, banyak bentuk ibadah. Di antara ibadah yang paling agung di antaranya adalah ad-du'a. Nabi SAW mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka meminta kepada selain Allah, minta kesembuhan, minta dihilangkan dari berbagai macam bala dan bencana, minta dimudahkan rezeki kepada selain Allah, baik kepada orang saleh yang telah meninggal, atau kepada benda-benda dan yang semisal, atau kepada jin, maka ini semua adalah bentuk kesyirikan dengan syirik yang besar, yang kalau meninggal dunia belum bertobat, maka wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, mati dalam keadaan kekal di neraka, tidak diampuni dan tidak diturunkan rahmat baginya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ibadah adalah mengalirkan darah hewan di dalam Islam, dan juga berlaku bagi agama-agama Allah yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum Islam. Di antara bentuk ibadah adalah mengalirkan darah hewan yang disebut dengan nusuk, dalam rangka pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wa ja'alna fi kulli ummatin mansakan. Aku telah jadikan syariat bagi setiap umat itu, kata Allah, an-nusuk, yakni ibadah menyembelih, mengalirkan darah hewan dalam rangka pengagungan. Maka ketika kita mengalirkan darah hewan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini ibadah. Inilah tauhid. Hanya mengagungkan Allah dengan cara mengalirkan darah hewan, dan yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan tulang atau yang semisal, tapi ketakwaan kepada Allah. Hanya bentuk pengagungan kepada Allah dengan mengalirkan darah. Makanya Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah hanya untuk Allah dan juga sembelihlah hewan kurban. Demikian pula kul inna salati wa nusuki, katakanlah Muhammad bahwasanya salatku dan penyembelihan hewan dan pengaliran darah hewan adalah untuk Allah. Hidup dan matiku semua untuk Allah. Ketika seorang muslim mengalirkan darah hewan dalam rangka pengagungan kepada jin misalnya, maka dia telah jatuh kepada memalingkan ibadah kepada selain Allah, memalingkan ibadah kepada makhluk. Mengalirkan darah hewan dalam rangka pengagungan, ini bentuk ibadah yang disalurkan kepada makhluk selain Allah, jatuh kepada kesyirikan dengan syirik yang besar, bukan syirik yang kecil. Makanya kata para ulama, tidak ada dalam hal penyembelihan kepada selain Allah dalam rangka pengagungan, tidak ada yang disebut dengan syirik yang kecil, semuanya jatuh kepada syirik yang besar. Inilah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, para jamaah sekalian. Itulah yang melakukan saudara-saudara kita. Maka bukan berarti kita memponis mereka orang-orang musyrik, tidak demikian. Tapi kita wajib untuk memberitahukan, berdakwah, menyampaikan kepada mereka bahwa itu perbuatan kesyirikan yang kalau meninggal dunia belum taubat, Allah akan kekalkan dalam neraka jahanam. Allah tidak akan memberikan ampunannya. Seberat apapun dosa, sebesar apapun dosa, masih ada harapan ampunan Allah. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi tentang orang yang meninggal dunia lalu membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah. Allah Ta'ala mengatakan, man laqiyani
bikurabil ardi khati'atan. Siapa yang meninggal dunia dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun Allah syaratkan la yusyriku bi syai'an. Syaratnya membawa dosa sepenuh bumi namun tidak berbuat syirik. Yang dimana ya dosa apapun di bawah kesyirikan, Allah katakan laqitu bimisliha magfiratan, maka Allah pun akan mengampuninya sebesar seluas bumi itu pula. Jadi Allah memberikan syarat para jemaah. Orang mati dengan membawa dosa sepenuh bumi, ada harapan ampunan Allah, ada harapan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mati membawa dosa kesyirikan, maka Allah haramkan surga, Allah haramkan rahmat dan ampunannya. Makanya demikian pula Nabi hanya mampu menolong umatnya. Nabi hanya mampu menolong umatnya dengan memberikan syafaat. Kata Nabi, hanya kepada orang yang mati tidak membawa dosa syirik. Nabi mengatakan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku, pertolonganku nanti kepada umatku adalah bagi mereka yang bawa dosa besar ketika mati. Pelaku-pelaku dosa besar, kata Nabi, syafaatku bagi dia. Fahiya na'ilatun insyaallah. Kata Nabi syaratnya syafaatku akan didapatkan bagi orang yang man mata min ummati la yusyrikuna bi syai'a, la yusyrikuna billahi syai'a. Syaratnya meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa syirik sedikit pun. Makanya para jemaah, di antara hakikat husnul khatimah bukan masalah kita mati sedang sholat. Hakikat husnul khatimah bukan masalah kita mati sedang saum, sedang ibadah, sedang baca Quran. Bukan itu masalah. Tapi hakikat husnul khatimah ketika seorang muslim mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik sedikit pun. Semua dosa sudah diampuni, sudah ditobati kepada Allah. Semua dosa kesyirikan, dosa syirik besar, syirik kecil, maksiat-maksiat sudah ditobati kepada Allah. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya di antara keutamaan orang yang menyempurnakan tauhid, meninggal dalam keadaan tidak berbuat dosa syirik besar, tidak dalam keadaan membuat dosa syirik yang kecil, dalam keadaan sudah tobat dari semua dosa dan maksiat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, yadkhulul jannah bighairi hisabin wala azab, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah taala menjadikan kita yang hadir, yang juga saudara-saudara kita semua yang termasuk di antara min ahli tauhid, di antara ahli tauhid yang tidak dalam keadaan meninggal membawa dosa kesyirikan. Semoga Allah menjadikan kita husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.